Riko. Kula suwun mbok pilih benjing menawi wonten pertemuan malih nggih pun bahas masalah babagan pertanian. Karena ini saya babagan pertanian kok real bicara tentang pemajuan kebudayaan yang hari ini sudah dihilangkan. Kebetulan ngapunten menika wonten pupuk lan ugi bibit. Perkara ini petani kan namung kalih pupuk kalian bibit. Nah pupuke menika alhamdulillah niki saged mbalekne tanah, mbalekne lahan kados dene pertanian para mbah-mbah rumiyin. Pramila menawi kenging panjenengan ngersakne pupuk menika mangke kontak dhateng kawula, nomore niki pun dipun catet nggih. Lah niku angka kuwi. Maksud kawula ngenten, niki mangke lek pupuk niki pun napa kesebar wonten ing lahan pertanian. Niki nyun sewu niku akhirnya dadekne pendidikan khususnya pendidikan anak-anak utek ini dadi utek ingkang sae malih berarti napa menika kesehatanipun nggih, kesehatan lajeng mangke bibit niku ingkang dipun tanam sak mangke niku mangke munggo badhe dipanen saged kangge bibit penanaman berikutnya. Ini akan menjawab persoalan mengenai napa menika warga setempat khususnya masalah pertanian, pupuknya rampung niki kesehatanipun nggih pun rampung lan ugi bibit niku mangke sampun saged dipun napa istilahnya diambilkan dari sisi kemandirian dari bibit yang kita tanam hari ini. Bahasane ora wangel men niki lek dipun tanam sak niki mangke 3 bulan kemudian bibit itu diambil dari apa yang kita tanam hari ini. Mergo lantaran pupuk kala wau. Dan insya Allah niki akhirnya balik nih kemajuan kebudayaan itu berbasis pertanian kados dene pertanian kaya zamane Mojopahit rumiyin utawa mbah-mbah rumiyin sing tanpa merusak tanaman, merusak tanah lan sampun. Mekaten mawon kula suwun Mas Riko minjing wonten pertemuan lanjutan niku mangke babagan pertanian niku tak ijo royo-royo niku kedah dipun muncul saestu selain pendidikan, selain masalah ekonomi, masalah wisata dan sebagainya. Karena apa? Nyun sewu lembaga adat desa ini jangan sampai kemudian malah menghancurkan pertanian. Karena apa? Berwisata di berbagai desa akhirnya apa? Tanah bungkuk ditutup akhirnya didadekne tempat wisata. Padahal sebenarnya kalau mau mengangkat pertanian sebagai desa wisata, pertanian sebagai madi di Pujon Kidul niku nggih saged. Ngoten kemawon tambahan ini sekaligus semoga menjadi solusi terhadap masalah pertanian khususnya masalah petani sehingga kemandirian dan kesejahteraan petani kok terangkat. Mengatakan matur suwun ngapunten. Monggo panah menuju ke tani lawadan di tengah sawah. Tapi dengan perkembangan waktu akhirnya ditemukan bahwasanya dipastikan bahwasanya Watu Garit Prasasti Lawadan itu ada di Matuskroyo. Artinya bila ini kita asumsikan betul, Matuskroyo dulu namanya Tani Lawadan. Tani sendiri artinya kan desa, jadi mungkin bisa dimungkinkan sekali Matuskroyo itu dulunya namanya Desa Lawadan. Desa Lawadan, walaupun wates sendiri artinya memang perwatasan, batas memang. Terus terkait dengan prasasti Lawadan yang diimit, saya sangat sepakat kalau prasasti segera itu sangat segera dipindah dari pabrik imit. Persoalannya di situ mesinnya gede, suaranya banter horek itu lama-lama bisa mempercepat kerusakan dari prasasti Lawadan. Ini mestinya pemerintah juga ikut cawe-cawe piye caranya agar prasasti itu segera keluar dari imit. Dulu saya pernah ke imit, waktu dulu belum ketat ya. Saya bisa masuk dan saya tahu persis bentuk waktu prasasti Watu Garit itu saya tahu persis. Ya tak demek, ya tak rabat, tak nikmati, memang indah dan tulisannya memang jelas. Dan betul apa yang dikatakan oleh Mas Wawan juga Mbak Monis juga Pak Kriston bahwasanya inti dari isi prasasti Watu Garit adalah masalah kepahlawanan, bahwasanya Matuskroyo itu memang ada nilai-nilai spirit, nilai kepahlawanan untuk bela negara. Karena memang dulu Tulungagunkan itu masih wilayah Kediri, jadi ada nilai bela negara bahwasanya warga Lawadan nalurnya untuk membela negara itu besar, akhirnya membela Raja Srengga atau Kertajaya atau Dana Gendis. Akhirnya berhasil memukul mundur
dikatakan di Prasasti musuh dari timur sebetulnya. Akhirnya mundur karena atas bantuannya warga Wates Koro Lawadan. Dengan begitu oleh raja diberi hadiah lah bahwasanya wilayah Lawadan dijadikan daerah perdikan kalau saya itu. Dulu namanya Sima Kasiman. Jadi saya percaya bahwasanya spirit yang dikandung oleh leluhur Wates Kroyo, bahwasanya anak-anak muda di sini mestinya ya punya jiwa sportif yang tinggi, punya naluri untuk membangun desanya agar desanya mendapat percepatan menjadi maju, tidak tertinggal oleh desa-desa yang lain. Tepuk tangan kepada Lawadan Wates Kroyo. Saya coba menjawab dari Mas Eko, baik dari Mas Eko juga dari Pak Samsul. Tapi sebenarnya mungkin singkat dari untuk Pak Samsul, pertanyaan mengenai sebentar, kita mau bikin film Mbak Munis yang jelas saya mendengarkan ya. Oh iya, mau bikin film. oh iya, ini betul Pak, saya ikut festival kami nanti ya Pak, ya. lombanya. Kalau desa adat, ini kok memang bedanya desa adat dan lembaga adat desa. Jadi kalau memang desa adat itu ranahnya penentuannya di Kemendikbud Bapak. Jadi memang ada kriteria khusus, memang dari sejarahnya, kemudian juga adatnya. Jadi kemudian bisa diajukan ke desa adat. Nah, sedangkan yang dimaksud lembaga adat desa ini sebenarnya adalah programnya juga dari Kemendes. Jadi bedanya tadi Kemendikbud, yang ini dari Kemendes. Jadi Kemendes itu memang ada program yang kemudian mendorong pemerintah daerah kabupaten itu membuat perbuknya yang mewajibkan seluruh desa itu membentuk yang namanya lembaga adat desa. Jadi lembaga adat desa itu menjadi lembaga yang formal, mitranya resmi pemerintah desa yang akan mengurus semua kegiatan adat, tradisi, kebudayaan di desa tersebut. Kenapa disebut lembaga adat desa? Karena berharap lembaga ini yang kemudian menggali adat istiadat yang tadinya sudah luntur. Jadi contohnya benar sekali yang didawuhkan Pak Samsul. Adat itu yang seharusnya merekatkan masyarakat yang membuat aturan di desa itu tersebut. Nah, masalahnya kan sekarang banyak yang tergerus Pak. Bahkan generasi atau pemerintah yang saat ini tidak mengetahui misalnya bahkan aturan-aturan yang sudah ada sejak turun-temurun. Nah, dengan adanya lembaga adat desa, salah satu tugas pertamanya adalah menggali tersebut. Jadi termasuk aturan-aturan. Aturan-aturan itu bisa juga digalinya bahkan dari ada dari mitos-mitos yang tradisi lisannya, kemudian dari adat istiadatnya. Contohnya peraturan di daerah Watu Garet itu tidak boleh dibangun bangunan permanen atau bangunan yang merusak yang baru. Itu sebuah adat juga karena itu aturan tata kelola yang disepakati masyarakat. Nah, yang seperti itu harusnya lembaga adat desa ini, bukan harusnya, tapi memang harus lembaga adat desa ini bisa menggali lagi. Nah, itu kemudian kenapa pemerintah itu mewajibkan adanya lembaga adat desa yang sebenarnya secara resmi ini adalah mitranya pemerintah, sekaligus menjawab dari Mas Riko bagaimana supaya pemerintah desa itu bekerja sama dengan lembaga adat desa. Loh, lembaga adat desa ini adalah mitra resminya pemerintah desa untuk bidang kebudayaan. Jadi seperti kedua-duanya seperti BUMDes, seperti Nomale DKD, Karang Taruna. Jadi memang semuanya itu resmi. Jadi ketika itu pun nanti ada nomenklatur untuk anggaran pun itu resmi, sampun wonten nomenklaturipun. Jadi memang untuk dana desa itu ada porsi yang secara resmi untuk anggaran di lembaga adat desa. Tapi, nah itu dia, kegiatan-kegiatan lembaga adat desa ini harus disusun menjadi program-program yang benar-benar bagus. Caranya dengan mengenali dulu
objeknya pemajuan kebudayaan desa apa saja. Jadi mboten istilahnya kalau kebanyakan dikritik deh kalau misalnya kebudayaan itu menghabiskan uang, hanya menghabiskan uang terus menerus gitu. Padahal mboten seperti itu. Jadi mulai dari desa itu bisa untuk mengembangkan. Jadi istilahnya desa itu investasinya itu tidak habis sebenarnya, tapi untuk pemajuan. Pemajuannya lewat apa? Lewat manusianya, lewat SDM-nya, lewat peningkatan skill, peningkatan kemampuan masyarakatnya yang melanjutkan dari kemampuan dari para leluhur warisan budaya hingga ke generasi berikutnya untuk menjawab tantangan zaman. Itu sebenarnya ke situ gitu. Moten. Dan sedikit mungkin dari menjawab dari Ibu sekaligus kalau secara idealnya yang desa yang lembaga desa sudah bagus itu karena memang programnya sangat baru Ibu. Jadi ini tahun 2021 itu baru diadakan percontohan itu sekitar 300 ya hampir 300 sekitar 280-an desa seluruh Indonesia percontohan dari Kemendikbud yang bekerja sama dengan Kemendes untuk prosesnya itu baru penggalian atau temu kenal objek pemajuan kebudayaan desa. Jadi prosesnya baru itu, baru penggalian yang 10 objek pemajuan kebudayaan desa ini punya kekayaan apa sih selain kekayaan dalam bentuk fisik. Kekayaan dalam bentuk budaya yang nanti untuk diolah itu nopo mawon. Nah itu melalui kegiatan lembaga adat desa yang baru temu kenali. Jadi prosesnya memang baru itu. Sayangnya mboten katut Pak. Itu tapi saya tahu kenapa ceritanya mboten katut. Nanti ceritanya dibalik niki mawon. Dibalik layar berarti. Dibalik layar Pak. Nah itu sebenarnya saya sempat protes kenapa tidak ada. Tapi setelah tahu ceritanya, oh ya mboten. Ya ceritanya mboten. Jadi tahapnya seluruh Indonesia baru tahap temu kenal objek pemajuan kebudayaan desa. Jadi desa-desa 280-an itu mereka sudah memiliki yang namanya dokumen pemajuan kebudayaan desa yang disusun oleh dari kelompok tadi pemerintah desa bersama lembaga adat desa. Mereka memiliki dokumen desa itu memiliki kebudayaan apa saja objeknya, bahkan termasuk resep-resep resep-resep jamu, kuliner itu masuk ke situ. Jadi begitu nanti analisis membuat program sudah jelas yang mau dimajukan yang apa. Ngoten. Ya kira-kira seperti itu jawabannya. Nggih, matur nuwun. Pinter yang lain. Nggih, semoga Mas Riko dan Mas Fahmi puas. Kalau tidak puas nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau basic dapat nanti bisa diselesaikan secara sama salah satu narasumber. Sedikit aja Mas. Oh gitu. Sedikit aja Mas Riko. Tadi kembali lagi bahwa di desa itu ada LKD dan LAD. Ini bergrup sehingga leading sektornya LAD itu di DPMD. Nah, bagaimana untuk bisa menggerakkan ya karena tersebut Mbak Maurice adalah mitranya pemerintah desa, ya kita harus bersinergi dengan pemerintah desa dan kalau nanti minta sebagai narasumber itu ke DPMD, ya karena leading sektornya LAD itu di DPMD, namun objek pemajuan kebudayaan itu ada di Dinas Kebudayaan Pariwisata. Dua sinergi ini. Nah, oleh karena itu tadi disebutkan ada potensi-potensi yang luar biasa di desa Watsgroya ini. Bagaimana untuk menggali itu? Ya LAD itu harus membentuk tim anak-anak muda. Nanti diadakan survei ke desa-desa ini untuk menggali 10 objek pemajuan kebudayaan yang tadi Mbak Mus sampaikan. Nah dari hasil survei nanti itu sekaligus ada anak muda nanti akan mengenal berbagai macam potensi termasuk resep-resep dan segala macam itu nanti ada di dokumen di pemerintah desa. Jadi itu Mas Riko dari kami dari lembaga pada masyarakat itu
bisa membantu untuk semua desa yang ada di Tulungagung nanti tergerak untuk bisa menumbuhkan atau terbentuknya lembaga desa sampai pendampingan ini bisa berjalan, Mas Riko. Jadi ini ya matur aja dari Mbak Lurah seperti itu. Mungkin itu yang termasuk di tadi acuannya Ibu yang ada itu, acuannya menuju sana ada, namun ini masih tahapan yang harus kita lakukan bersama-sama. Barangkali Porsatker ini juga bisa masuk untuk membantu desa itu bergerak untuk tentang LAD tersebut. Ini matur nuwun. Monggo Pak Wawan, berarti ada sedikit tambahan. Terima kasih. Yang disampaikan Mbak Esti dan Mas Sugeng sebenarnya ingin nanggapi itu bahwa menurut pemerintah sekarang, gampangnya begitu, dari keluarnya Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang Undang-Undang Kebudayaan itu latar belakangnya begini. Jadi kita menunggu 30 tahun lebih untuk merancang bagaimana sih gambaran mewujudkan impian atau cita-cita negara. Nah, apakah misalkan model kemajuan atau peradaban negara itu, apakah negara kita itu akan dibentuk seperti Amerika ataukah Inggris ataukah Singapura dan sebagainya? Ternyata bukan. Nah, jawabannya ada di Undang-Undang Nomor 5 ini. Ternyata begitu. Jadi artinya bagaimana kita mewujudkan impian atau gambaran negara yang berperadaban itu, gampangannya gitu, yang mengacu pada 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan. Nah, di antara 10 OPK itu misalnya ada tradisi lisan, manuskrip, kemudian pengetahuan tradisional, permainan rakyat, kemudian situs, ritus, adat istiadat, seni, bahasa, apalagi Mbak Moni, olahraga tradisional, itu ya, intinya itu Mbak, ternyata menurut yang dikeluarkan undang-undang itu. Jadi makanya ini seperti yang disampaikan Bu Haryono tadi itu, ujung tombaknya adalah kebudayaan ini tadi. Kalau kita ingin memajukan dalam arti untuk memajukan bangsa negara dalam konteks peradaban ini tadi, itu ujung tombaknya ini kebudayaan. Nanti anggarannya ya tentu ke arah ini yang maksimal. Nah, ini saya kira yang tadi belum disampaikan Bapak Presto dan Mbak Monis nih ya. Jadi artinya cita-cita ide besarnya itu untuk menjawab seperti apa sih yang diinginkan. Ya iki loh, kayak gitu. Nah, itu ada ritus, ada situs, ada adat istiadat, ada seni, ada bahasa, ada permainan anak, pengetahuan tradisional, manuskrip, angel-angel lagi manuskrip, situs ini angel-angel lagi. Situs sih Pak Anang kalau bahasa Sugeng gari-gari makanya. Angel ini. Jadi artinya ini contoh misalnya begini, ini terkait tapi walaupun tidak langsung. Contoh misalnya bangsa Jawa. Jawa itu ya suku, tapi seringkali orang menyebut bangsa Jawa. Bangsa Jawa itu misalnya mewariskan yang namanya gamelan, metalurgi logam yang notabene dibuat katakanlah abad berapa ya, bisa abad 13 atau 14 apa mungkin sebelum itu. Kalau di Arab misalkan yang terkenal ketipung misalkan itu, atau rebana. Di Eropa misalkan biola, saksofon atau gitar. Nah, ini besi atau logam atau perunggu, gongso. Yang ini kemudian dijadikan dua nada, pentatonis dan diatonis. Jadi 5 nada dan 7 nada. Ini kan luar biasa. Ya, ini warisan para leluhur yang kemudian mau diapakan, yang sudah nyata-nyata sudah diakui sebagai warisan dunia oleh PBB tahun 2005. Contoh ini. Nah, contoh lagi misalkan wayang kulit, keris, luar biasa. Ini loh mau diapakan itu. Maksudnya contoh, Anda ada situs ini diapakan. Nanti misalkan output dari itu tadi misalnya tentang makanan sambal, saya tetap teringat dengan yang disampaikan Mbak Monis. Sambal yang sederhana tapi kemudian dikemas luar biasa, itu mana Mbak
Singapura atau Thailand ya, atau Korea misalkan. Itu akhirnya mendunia gitu. Hanya sambal. Nah, sekarang kita produk itu kan ada kuliner yang termasuk itu nanti apa dari kearifan lokal. Seretek barang masuk. Wah, ini termasuk itu. Pengetahuan tradisional, kemudian ada ritus adat istiadat, segala macam yang notabene ini digali lagi, intinya begitu. Nah, ternyata impian dari para pemimpin itu arahnya ke sana ya. Ini apakah ibarat mutiara terpendam yang ini harus kita gali lagi, dan juga di sisi lain kita juga harus menyesuaikan diri dengan bapak-bapak kan tidak paham tentang apa 5G gitu, IT tingkat tinggi gitu kan, angel gitu anak-anak muda sekarang orang mendapat penghasilan dengan mudah melalui YouTuber. Wah, kadang-kadang tapi juga angel dalam arti tidak objektif. Loh, misalnya apa bikin settingan, bikin apa segala macam sampai ya apa misalkan nggak ngapa-ngapain selama 2 jam itu ya ada 2 jam nggak ngapa-ngapain, ada judul YouTube itu bisa jutaan yang kan gitu. Nah, itu angel itu, jadi ada yang berprestasi misalnya yang terkenal kan. Ya, terima kasih gambaran dari ini tadi yang intinya tentang peradaban. Terima kasih Mas Ari.